Kebakaran melanda dealer sepeda motor di kawasan Pancor, Kecamatan Selong, Lombok Timur pada Senin malam. Kobaran api muncul dari sejumlah titik panel listrik, diduga akibat terjadi korsleting. Petugas dealer dibantu warga dengan cepat berupaya memadamkan api agar tidak menjalar ke ruangan lainnya. 2 unit mobil dan 17 personil pemadam kebakaran juga langsung diterjunkan ke lokasi. Kejadian sana yang kebakar di sana panel listriknya dan instalasi listriknya dan tidak sampai menyebar, bisa dipadamkan dengan menggunakan aparnya. Berapa jam bisa dipadamkan nih, Pak? Tidak, untuk pemadamannya tidak sampai 10 menitan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api diketahui hanya menghanguskan panel listrik dan sejumlah komputer. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Minibus bernomor polisi B2244 SIA mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Industri Raya Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa pagi. Mobil dalam kondisi rusak parah di bagian depan dengan posisi masih menempel pada batang pohon. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikendarai seorang pria melaju kencang dari arah Kemayoran menuju Jalan Industri. Saat melintasi lokasi kejadian, mobil oleng ke kanan hingga akhirnya menabrak separator dan pohon. Diduga pengemudi dalam kondisi mengantuk berat sehingga tak mampu mengontrol laju kendaraannya. Dari sana kencang ya, setelah putaran di sini mereka tidak bisa mengendalikan setir karena kondisi mereka kayaknya sih ngantuk. Upaya evakuasi pengemudi harus dilakukan dengan bantuan petugas damkar lantaran kondisi korban yang terjepit di antara setir dan jok yang telah ringsek. Sedikit kita tarik supaya ada renggang. Nah, di situ kita dapat celahnya. Lalu kita menggunakan alat-alat hidrolik rescue kita dan evakuasi sekitar 30 menit berhasil kita keluarkan. Dibantu dengan tim medis. Korban akhirnya berhasil dievakuasi setengah jam kemudian. Korban mengalami luka patah tulang kaki dan luka memar di wajah, dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Sementara kendaraannya dievakuasi ke Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sancaya, iNews melaporkan. Kedatangan petugas Satpol PP di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat membuat para pedagang kaki lima panik. Para pedagang berusaha mengevakuasi barang dagangan ke dalam kios agar tidak diangkut paksa. Tak sedikit pedagang yang akhirnya kalah cepat dan barang dagangannya dibawa petugas. Namun ada pula pedagang yang tidak terima barangnya diangkut dan langsung berusaha merebut kembali barang dagangan yang telah dinaikkan ke atas truk. Razia tertib trotoar sengaja digelar mengingat meningkatnya volume pengunjung pasar Tanah Abang di bulan suci Ramadan, sehingga dimanfaatkan untuk berjualan di atas trotoar. Kita ketahui sekarang bulan Ramadan, bulan suci Ramadan tentunya menjelang Lebaran atau Ramadan banyak masyarakat berbelanja ke pasar Tanah Abang. Di sini kita menjaga kenyamanan masyarakat, terutama trotoar. Di mana ada gula, itu pasti semut. Di mana ada masyarakat yang banyak berbelanja, pasti pedagang menyerbu. Kita sarankan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, para pedagang kecil, pedagang kelima tidak mengupasi seluruh trotoar. Karena apa? Sangat mengganggu ketertiban umum. Kita hadir di sini untuk menjaga kenyamanan mereka. Karena apa? Bila berdesak-desakan tentu COVID-19 masih ada, tidak hilang. Rawan juga terhadap pencopetan. Petugas mengancam akan menindak tegas para pedagang jika masih membandel dengan nekat berjualan di atas trotoar melewati garis kuning. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Satu dari 2 korban meninggal dunia penembakan KKB Papua Serda Riswa Ramli Mansaber tiba di kota Sorong, Papua Barat Daya. Kedatangan jenazah Serda Riswa Ramli Mansaber disambut upacara militer yang dipimpin langsung dan Rem 181 Praja Viratama, Brigjen TNI Juniras Lumban Toruan, didampingi Kapolresta Sorong, Kombes Pol Happy Perdana Yudianto dan pasukan TNI. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah tiba di Bandara Dominic Edward Osok, Sorong. Mereka masih tak percaya kedatangan anak bungsu dari 8 bersaudara ini dalam kondisi sudah tak bernyawa. Serda Riswa Ramli Mansaber gugur setelah diserang oleh KKB saat melaksanakan pengamanan sholat tarawih di sebuah masjid di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Sabtu 25 Maret lalu.
Usai pelaksanaan upacara militer, jenazah langsung dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Menurut paman korban, almarhum semasa hidupnya dikenal sebagai pribadi yang sangat baik dengan keluarga. Keluarga, ya alhamdulillah beliau ya sebelum beliau masuk kepada tentara, ya beliau aktif ya dengan anak-anak muda di masjid, ngaji dengan apa. Dan beliau itu orang yang pendiam, dia tidak terlalu macam seperti itu. Rencananya Kodam 18 Kasuari akan memakamkan almarhum Serda Rizwan Ramli Mansaber di Taman Makam Pahlawan Sorong. Namun keluarga meminta almarhum dimakamkan di kampung halamannya di Kampung Arar, Distrik Mayamu, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Chandra Andrew Suripati, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menaikkan status dugaan korupsi tunjangan kinerja ASN di Kementerian ESDM menjadi penyidikan. Hal itu dilakukan usai KPK mendapat 2 alat bukti dan sejumlah pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Kami juga ingin sampaikan mengenai kegiatan hari ini KPK di Kementerian ESDM, betul ya. Jadi kami melakukan penggeledahan, gitu ya. Terkait dugaan korupsi di kantor Kementerian ESDM. Ya. Ini terkait dengan tindak lanjut dari laporan masyarakat tentunya yang masuk ke KPK, kemudian kami verifikasi, telaahan, dan ditingkatkan pada proses penyelidikan. Setelah kemudian ditemukan setidaknya 2 alat bukti yang cukup, maka kemudian kami meningkatkan pada proses penyidikan. Sebelumnya pada hari Senin lalu, KPK menggeledah apartemen milik pimpinan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atau Ditjen Minerba ESDM. KPK juga telah menggeledah kantor Ditjen Minerba ESDM di Tebet, Jakarta Selatan dan kantor Kementerian ESDM di Jakarta Pusat. Sejumlah dokumen termasuk SK pegawai hingga surat perintah pembayaran tunjangan diamankan dalam 2 koper oleh tim penyidik KPK. Menteri ESDM Arifin Tasrif membenarkan adanya indikasi dugaan korupsi tunjangan kinerja pegawai di kementerian yang dipimpinnya. Pihaknya saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan KPK. Temuan ini kan dari aduan masyarakat dan kita ketahui. Nah, kemudian berproses. Ini dari pemeriksaan. Ya. Tapi ada memang Pak kejadian penyimpangan itu seperti disampaikan KPK. Iya, ada indikasi. Keterlibatan dari pegawai internal sendiri juga ada berarti Pak? Iya. KPK menyebut kerugian negara akibat kasus ini mencapai puluhan miliar rupiah. Dalam kasus ini diduga terjadi pemotongan tunjangan kinerja ASN di Ditjen Minerba Kementerian ESDM. KPK menduga tersangka memakai hasil dugaan korupsi untuk keperluan pribadi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri dibukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan bagaimana situasi terkini di api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Pelaporan dilakukan terkait pengungkapan rahasia data transaksi keuangan mencurigakan senilai 349 triliun rupiah yang diungkap ke publik oleh ketiga pihak terlapor. Ketua Lembaga Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, Selasa siang mendatangi gedung Bareskrim Mabes Polri
Jakarta Selatan. Kedatangan Ketua MAKI ini untuk melaporkan dugaan tindak pidana pengungkapan rahasia data transaksi keuangan mencurigakan 349 triliun rupiah yang dilakukan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Menko Polhukam Mahfud MD, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani. Laporan ini sengaja dilakukan untuk menguji pernyataan 3 anggota Komisi 3 DPR RI yang menilai ada dugaan tindak pidana dalam pengungkapan data transaksi mencurigakan. Jika laporan diterima, maka MAKI berharap ketiga anggota Komisi 3 DPR bisa menjadi saksi dan memberi klarifikasi terkait pernyataan dugaan tindak pidana pengungkapan rahasia data mencurigakan oleh ketiga pihak terlapor. Dan sudah dapat tanda terima begini di sekretariatan bagian penerimaan surat, sudah saya dapat tanda terimanya ini, dan mudah-mudahan nanti segera ada undangan klarifikasi kepada saya dan otomatis juga klarifikasi kepada saksi-saksinya. Itu aja harapan saya. Dan nanti kalau agak terlalu lama, ya itu tadi, apakah nanti saya mencadangkan gugatan pra peradilan kalau ini tidak dilanjuti, karena apapun untuk menguji pendapat siapa yang benar gitu kan, pendapat DPR atau pendapat Pak Mahfud itu aja. Kita rakyat kan supaya tidak terombang-ambing, maka ya ikhtiar saya untuk menguji ini siapa yang kira-kira benar tafsirnya, itu aja. Masih. Ada informasi dari dalam nggak laporan dari respon? Oh belum. Kalau itu sih ya bagian petugasnya ya hanya disampaikan, nanti akan disampaikan ke yang dituju Pak Agus Andrianto, itu aja sih. Ya, sebatas itu. Jadi ya nanti kita tunggulah sambil perkembangannya, mudah-mudahan ini hanya kita juga bermain formalitas laporan, yang penting kan TPPU-nya diproses dan Barreskrim juga terlibat di situ. Nanti pasti saya akan mencari data sedapatnya, mencuri-curi data, dan akan laporan yang terkait dengan TPPU itu. Nah itu baru nanti kalau saya dianggap membuka rahasia juga nggak apa-apa, tapi kan membuka rahasia itu kalau untuk proses. Memang berdasarkan pantauan kami pada siang tadi, koordinator dari MAKI atau Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, sudah mendatangi Barreskrim untuk melayangkan surat laporan kepada Barreskrim atas dugaan tindak pidana pencucian uang sebesar 349 triliun rupiah, dan ini memang dari Boyamin Saiman sendiri melaporkan Menko Polhukam Mahfud MD, ada Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan juga Kepala PPATK Ivan Yustiavandana ke Barreskrim Polri. Dan memang Davi dan juga pemirsa, ini terkait dugaan pembocoran rahasia data transaksi yang mencurigakan. Seperti yang sebelumnya memang Mahfud MD ini melaporkan atau membocorkan terkait transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan sebesar 300 triliun rupiah yang merupakan pencucian uang, yang juga merupakan data akumulasi dari tahun 2009 hingga tahun 2023. Dan Davi, pemirsa, kemudian pernyataan Komisi 3 DPR RI saat rapat kerja pada tanggal 22 Maret 2023 ini menyatakan ada 349 triliun rupiah pencucian uang yang memang terdapat tindak pidana di dalamnya karena sudah membocorkan data atau dokumen rahasia negara. Dan ini Davi, pemirsa, dari MAKI sendiri juga mengajukan saksi ahli kepada Barreskrim Polri, diantaranya ada Arteria Dahlan, ada Benika Harman, dan Arsul Sani, yang mereka ini juga merupakan anggota dari Komisi 3 DPR RI. Dan Davi, pemirsa, sebelumnya memang salah satu dari anggota Komisi 3 DPR RI, yakni Arteria Dahlan, menyampaikan bahwa data tersebut tidak boleh diumumkan ke publik karena melanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan ancaman pidana 4 tahun bagi yang melaporkan. Nasib Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 menjadi tanda tanya. Publik tanah air pun kini menanti keputusan FIFA terkait ajang ini. Status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun ini sedang di ujung tanduk setelah FIFA membatalkan drawing yang semula akan digelar di Bali 31 Maret 2023. FIFA membatalkan agenda drawing tersebut pada Sabtu 25 Maret lalu. Pembatalan itu buntut adanya penolakan dari Gubernur Bali Iwayan Koster terhadap kehadiran timnas Israel U20 di wilayahnya. Akibatnya status tuan rumah Indonesia di ajang Piala Dunia U20 2023 terancam dicopot FIFA jika polemik penolakan timnas Israel tak segera dituntaskan.
dengan penolakan tersebut, jadi wajar kalau FIFA akhirnya melihat bahwa ini harus dibatalkan. Kemudian mengenai kapan waktu drawing dan di mana, kami masih belum dapat informasi dari FIFA dalam penyelenggaraan, dalam pelaksanaannya. Saat ini kami sedang memikirkan cara bagaimana supaya Indonesia, khususnya sepak bola Indonesia di dunia, tidak dikucilkan dalam sebuah ekosistem sepak bola. Saat ini upaya lobi ke FIFA sedang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. FIFA belum mengumumkan keputusan resmi terkait status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Anda Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023, ada konsekuensi yang harus ditanggung. Banned atau sanksi dan denda dari FIFA sudah menunggu Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Inilah video yang diambil warga saat seorang pemilik toko ditembak kawanan rampok yang mendatangi tokonya di Desa Kaliwungu, Kedung Reja, Cilacap, Jawa Tengah. Warga yang berada di lokasi tidak bisa berbuat apa-apa lantaran pelaku bersenjata. Pelaku yang sudah kabur sempat kembali mengambil sesuatu lalu pergi tanpa ada yang berani mencegah. Polisi yang mengolah tempat kejadian perkara menyatakan pelaku berjumlah 3 orang. Kawanan ini juga merusak dan mengambil rekaman CCTV di lokasi serta menggasak uang 100 juta rupiah milik korban yang juga agen bank. Polisi kini masih memburu pelaku. Ada 3 orang keluar rumah dan masih dalam mendalami saat ini terkait dengan video memang terjadi dan saat ini Polresta Cilacap, Satreskrim Polresta Cilacap sedang menganalisa dan melaksanakan penyidikan berlanjut. Untuk olah TKP sendiri Bang, udah dilaksanakan? Olah TKP sudah dilaksanakan, namun demikian kita buka seluruhnya. Jadi saya mohon doanya dari masyarakat supaya kita bisa lebih cepat mengungkap. Sementara itu, 2 korban yang juga pemilik toko yakni Nasirun dan Gunawan kini dirawat di rumah sakit karena luka tembak di kaki. Pada tanggal 17 Maret 2023 lalu, aksi perampokan nekat juga menghebohkan jagat maya. Sebuah bank di Jalan Laksamana Malahayati, Bandar Lampung dirampok kawanan bersenjata api. Aksi nekat ini terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Pelaku yang melakukan aksinya dilumpuhkan oleh sejumlah pegawai bank. Akibatnya 2 karyawan Bank Arta Kedaton Makmur dan Bank Mayora yang berdampingan gedung menjadi korban penembakan pelaku perampokan. Perampokan bersenjata api juga terjadi di sebuah toko emas di kawasan BSD Serpong, Tangerang Selatan. Pelaku yang sempat meletuskan senjata apinya berhasil menggasak emas yang bernilai ratusan juta rupiah. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Iya. Sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa dong? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer sehat selalu, ya. Baru saja saudara, Richard Eliezer naiki mobil tahanan. Saya akan masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam, membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Ya, kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Ya, artinya akan memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat, pukul 7 pagi di iNews. Petugas
Petugas kepolisian sektor Utara Barat Cirebon Kota mengamankan sebuah minibus yang mengangkut puluhan ribu petasan. Dari hasil penggeledahan, petugas mendapati 29.000 petasan berbagai jenis dan merek yang didapati dari Kabupaten Indramayu dan rencananya akan diedarkan di wilayah kota Cirebon selama bulan Ramadan. 2 orang yang berada dalam minibus turut diamankan ke kantor Polsek Kota Cirebon Utara Barat. Jajaran Polsek Utara Barat berhasil mengamankan, menangkap peredaran petasan. Ya. Ini berawal dari adanya laporan dari masyarakat dan kita tindak lanjuti dengan patroli. Alhamdulillah kita dapat mengamankan. Sementara itu, buntut ledakan petasan yang menghancurkan belasan rumah dan menewaskan 1 orang di Magelang, Jawa Tengah, polisi menangkap 3 orang penjual dan pembeli bahan petasan. Diketahui korban tewas membeli bahan petasan dari salah satu tersangka seharga Rp1 juta. Tersangka mengaku mendapat bahan petasan dari media sosial. Dalam peristiwa kemarin, keterangan dari yang bersangkutan bahwa membenarkan sebulan sebelum puasa, saudara korban yang meninggal dunia kemarin, Mufid ini membeli dari yang bersangkutan 5 paket. Saya ulangi 5 paket. 5 paket ini ada 3 barang, ya. Ini bahan untuk membuat petasan. Dari hasil pengembangan penyelidikan, polisi juga menangkap 2 orang lainnya yang juga membeli bahan petasan dari tersangka NW. Dari tangan kedua pembeli tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti bahan pembuat petasan termasuk 10 kg mercon. Dari Cirebon, Jawa Barat dan Magelang, Jawa Tengah, Mifrahudin Pujihartono, iNews melaporkan. Dalam video yang beredar, bus terbakar hebat hingga menghanguskan badan bus. Asap hitam pun membumbung tinggi memenuhi gunung tinggi di sisi jembatan. Sebelumnya sempat terdengar suara ledakan. Bus ini terbakar di ruas jembatan. Berdasarkan informasi dari media lokal, sebelumnya sempat terdengar suara ledakan dan diduga bus yang ditumpangi puluhan jemaah umroh yang hendak menunaikan ibadah umroh ke Mekah menabrak pembatas jembatan lalu terbalik dan terbakar. Kecelakaan maut ini terjadi di jalan yang menghubungkan Provinsi Asir dengan ibu kota provinsi yaitu Kota Abha. Sementara belum diketahui asal rombongan umroh tersebut. Musnahan gunungan karung pakaian bekas ilegal impor di penimbunan Pabean Direktorat Jenderal Bea Cukai, kawasan industri Jababeka 3 dihadiri Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menkop UKM Teten Masduki, Kabar Eskrim Polri, Kadif Humas Polri, Dirjen Bea Cukai Kemenku, dan Japidum Kejagung. Zulkifli Hasan menekankan barang-barang impor ilegal tersebut merupakan selundupan. 7.000 bal pakaian bekas yang dimusnahkan ini nilainya hampir mencapai 80 miliar rupiah. Pemusnahan ini dinilai sebagai langkah untuk melakukan pembatasan impor di lapangan bagi para pedagang yang menjual pakaian bekas impor ilegal. Dan ini membahayakan ekonomi kita. Jelas terang karena selundupan. Kita punya talenta-talenta potensi luar biasa. Ya, perancang-perancang UMKM muda-muda kita tuh hebat-hebat, nggak kalah sama yang tampil di New York Fashion Week, London Fashion Week, nggak kalah. Tapi kalau lingkungannya kita diganggu begini, mereka nggak. Aksi pembubaran balap liar yang dilakukan seorang petugas kebersihan di kota Singkawang, Kalimantan Barat viral di media sosial. Dengan berani, petugas kebersihan ini berdiri di tengah jalan yang sedang dilintasi para joki balap liar. Bahkan ia dengan lantang memukulkan sapu yang dipegangnya ke arah para pebalap liar. Meski sempat dikerumuni, pelaku balap liar beruntung dirinya selamat dari amukan mereka. Balap, saya nak dulu, nak ditabrak lah kan. Saya anokkan juga blongnya. Jadi saya anokkan pakai kayu, pakai kayu enggak kena. Dan kan malam keduanya puasa gaya lagi. Jadi malam ketiga lah yang parah ya, malam minggu. Akibat peristiwa ini, Forkopimda Kota Singkawang telah membentuk tim terpadu untuk mengantisipasi aksi-aksi balap liar susulan. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, iNews melaporkan.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah memastikan pembagian tunjangan Hari Raya Lebaran 2023 harus dilakukan pada H-7 Lebaran atau pada tanggal 15 April 2023. Pihak perusahaan diminta untuk memberikan hak pekerja atau buruh sesuai aturan yang berlaku. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR keagamaan bagi pekerja buruh di perusahaan. THR keagamaan merupakan kewajiban. Saya ulang, THR keagamaan adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh. Hal ini secara tegas telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, tepatnya ada di pasal 8 dan pasal 9. Selain itu lebih detailnya diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Pekerja yang berhak menerima THR yaitu perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT, buruh harian, pekerja rumah tangga, tenaga honorer hingga outsourcing. Kurma menjadi makanan favorit bagi umat muslim yang menjalankan ibadah puasa. Tak terkecuali warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi kalau kurma yang ada di Jerman itu umumnya nggak pakai nggak ada bijinya. Selamat pagi, aku sekarang kembali beraktivitas seperti biasa dan aku mau ngasih lihat ini koyo. Jadi badanku pegel-pegel dan sebagai salah satu orang Indonesia dan kebetulan aku saat ini lagi libur peralihan semester dari winter semester ke summer semester. Jadi aku mengisi liburan dengan betul. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer sehat selalu ya. Baru saja saudara kita Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam, membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan perkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribu. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Petani protes plasma diduga diperjualbelikan. Lahan warga diduga diserobot perusahaan. Lebaran Idul Fitri nanti, Skanak Lambidaru 2 dapat dinikmati masyarakat. Selamat pagi pemirsa, selain 3 cuplikan berita utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya telah disiapkan tim iNews Sumsel edisi hari ini, Kamis 30 Maret 2023. Saya Romi Afriansa, inilah iNews Sumsel selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, puluhan warga desa Cinta Jaya Ogan Komering Ilir melakukan aksi demo di kantor Disperinkop Kabupaten Oki. Warga menyatakan geram dengan kepengurusan KUD Cinta Gading karena diduga memperjualbelikan plasma.
Puluhan warga Desa Cintajaya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Oki mendatangi kantor Disperindakkop Kabupaten Oki. Warga menyatakan protes keras terhadap ulah kepemilikan KUD Cinta Gading. Pasalnya selama 15 tahun kepengurusan tidak mau diganti dengan kepengurusan yang baru. Padahal seharusnya kepengurusan KUD hanya berlangsung 5 tahun. Ironisnya selama kepengurusan KUD itu warga Desa Cintajaya memiliki lahan, hanya sebagian kecil saja mendapatkan plasma. Menurut warga ada dugaan diperjualbelikan oleh oknum kades terdahulu. Warga mempertanyakan pengurus KUD Cinta Gading lantaran tidak pernah melaporkan hasil usahanya secara transparan. Selain itu, kepengurusan KUD yang dipimpin RT hanya 1 kali melakukan rapat anggota tahunan sejak tahun 2008. KUD tersebut berdiri. Hal itu diduga melanggar pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Pengurusan yang selama ini itu tidak mengakomodir rakyat yang punya lahan di sana. Dari 20.000 hektar lahan yang ada di Desa Cintajaya itu, tidak sampai 1% rakyat Cintajaya memiliki plasma. Si keuangan, maka iming-iming tersebut menggiurkan lahan dijual belikan. Siapa Pak oknum yang diduga menjual ini Pak? Abdullah Sani. Siapa ini Pak? Mantan Kades. Mantan Kades Cintajaya Pak? Mantan Kades Cintajaya. Itu sebanyak 1997. Belum habis masa kreditnya sudah dijual belikan. Nah itu yang menjadi masalahnya. Warga tidak mendapatkan Pak plasma ini? Warga cuma dapat 300. Kalau kepengurusan sebetulnya yang disampaikan tadi Pak, mereka itu berakhir di 2021 ada surat keterangan mulai 2019 sampai 2021. Artinya bukan yang continuous dari 2008 sampai sekarang itu tidak ada kesinambungan, bukan, tetap ada surat keterangan. Memang ada keterlambatan, tapi kami dinas sudah melayangkan beberapa kali surat Pak, dan warga memastikan akan berdemo dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sementara itu belasan warga mendatangi Pemkab Lahad untuk mengadukan nasib mereka karena lahan miliknya diduga diserobot perusahaan tambang PT Primana Energi tanpa ganti rugi. Warga telah menempuh berbagai cara yang disarankan perusahaan untuk mendapatkan hak mereka. Belasan warga pemilik lahan di kawasan antara Sungai Kili dan Sungai Segung, Kota Lahad, warga mengaku lahan milik mereka yang berjumlah 100 orang dengan keseluruhan total lahan yang diserobot perusahaan PT Primana Energi seluas 10.100 hektar tanpa ganti rugi. Warga mengaku sudah memiliki hak atas lahan yang kini digarap perusahaan sejak tahun 1981. Warga juga mengaku bingung perusahaan tanpa basa-basi menggarap lahan yang dimiliki oleh warga. Sementara saran dari Pemda setelah audiensi dengan pendemo, warga membuat pernyataan kepemilikan lahan dengan melampirkan dokumen atau bukti kepemilikan selanjutnya dan akan dicek oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman setempat. Jumlah warga yang menuntut ganti rugi ke Primana ya nih Pak? Oh, hampir 100 orang lah pemilik lahan yang ada di sana. Jumlah lahannya Kak? Jumlah lahannya hampir 1.100 hektar keseluruhan. Itu belum ada ganti rugi sama sekali atau gimana? Belum ada kepada pemilik lahan yang sekarang. Sudah berapa lama itu Pak? Kalau kita miliki sudah berapa lama itu Pak? Kita miliki kalau surat kita dari tahun 81. Dieksplorasi oleh perusahaan sudah berapa lama Pak? Tahun 2022. Pihak perusahaan akan ditemukan dengan Pemda Lahad nantinya untuk dipintai keterangan terkait penyelesaian sengketa lahan, sehingga dapat menghasilkan jalan keluar atas sengketa lahan tersebut. Dari Lahad Balaputra, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah polemik terancamnya status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru tetap optimis. Ia pun menyatakan Sumsel siap menjadi lokasi drawing Piala Dunia U20. Polemik terancam status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 karena penolakan terhadap timnas Israel masih terus bergulir. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengaku tetap optimis Indonesia masih akan menjadi tuan rumah. Hingga kini pihaknya masih keputusan lebih lanjut dari FIFA setelah sebelumnya FIFA membatalkan pelaksanaan drawing peserta
yang sedianya digelar di Bali 31 Maret mendatang. Menurut Deru, gelaran Piala Dunia di daerah dapat membantu akselerasi pemulihan ekonomi. Herman Deru pun menyatakan daerahnya siap menjadi lokasi drawing Piala Dunia U20. Sampai sekarang aku baru dengar drawingnya banyak yang batal di Bali itu kan. Untuk pelaksanaan itu kita masih nunggu keputusan FIFA lah. Yang drawing itu kan baru undian klub mana yang main di mana itu kan. Buktinya FIFA masih periksa seluruh lapangan kan. Pak, Solo sudah mengajukan untuk drawing Pak. Sumsel Pak? Undian yang drawingnya. Ya kalau Solo tidak jadi kita gitu. sanggup ya untuk drawing. Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang merupakan salah satu kandidat stadion penyelenggara Piala Dunia U20 yang sedianya digelar pada Mei mendatang. Perwakilan FIFA telah beberapa kali melakukan inspeksi di stadion ini guna memastikan kesiapan sarana dan prasarana pertandingan. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali dengan informasi DPRD Muba gelar sidang paripurna penyampaian LKPJ Bupati 2022. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNews Room, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripar. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam, membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan perkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam hanya di iNews.
Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Musi Banyu-Asin menggelar rapat paripurna masa persidangan 2, rapat ketiga tahun 2023. Agendanya penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Musi Banyu-Asin tahun anggaran 2022. Pelaksana tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Marco Susanto bersama anggota DPRD Musi Banyu-Asin menyambut hangat kehadiran pejabat Bupati Musi Banyu-Asin Apriyadi didampingi Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Musni Wijaya pada rapat paripurna yang digelar di ruang gedung DPRD Musi Banyu-Asin. Rapat paripurna masa persidangan 2 rapat ketiga tahun 2023 dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Musi Banyu-Asin tahun anggaran 2022 diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Musi Banyu-Asin Sugondo didampingi oleh Wakil Ketua Irwin Zuliani serta Wakil Ketua 3 Endi Susanto dan diikuti oleh anggota DPRD Musi Banyu-Asin. LKPJ merupakan kewajiban setiap kepala daerah kepada DPRD sesuai dengan peraturan yang berlaku, menyampaikan paling lambat dilaksanakan 3 bulan setelah tahun anggaran terakhir LKPJ dan memuat hasil penyelenggaraan urusan kepemerintahan. Apriyadi menyampaikan secara garis besar bahwa pemerintah Kabupaten Musi Banyu-Asin senantiasa menyelaraskan visi dan misi pembangunan provinsi dan nasional. Turut hadir pada rapat tersebut Asisten Setda Kabupaten Musi Banyu-Asin, Kepala Dinas di Pemerintahan Kabupaten Musi Banyu-Asin, Camat, Perwakilan Polres Musi Banyu-Asin, dan Dim 0401, Kejaksaan Negeri serta perangkat daerah Musi Banyu-Asin. Apriyadi, pejabat Musi Banyu-Asin, menyampaikan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat atas dukungannya dalam proses pembangunan di Kabupaten Musi Banyu-Asin kurun waktu 2017-2022 dan tak lupa mengucapkan terima kasih kepada eksekutif dan legislatif yang telah bekerja sama dalam pengesahan APBD tahun 2023 sehingga menjadi yang pertama. Pada kesempatan paripurna LKPJ itu, anggota DPRD Musi Banyu-Asin menyampaikan berbagai keluhan masyarakat, terutama infrastruktur jalan di sejumlah desa wilayah Musi Banyu-Asin. Keluhan itu sebagai catatan pejabat Bupati Musi Banyu-Asin untuk memenuhi kebutuhan utama bagi masyarakat. Sugondo, Ketua DPRD Musi Banyu-Asin, berharap keluhan masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD agar tetap fokus dalam penganggaran, terutama pembangunan infrastruktur jalan, supaya tidak terus-menerus menjadi permasalahan bagi masyarakat. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Musi Banyu-Asin dalam proses penganggaran, pembahasan, dan pengesahan APBD tahun anggaran 2023 sehingga Kabupaten Musi Banyu-Asin dapat mempertahankan prestasi yang pernah dicapai pada tahun sebelumnya, yaitu menjadi salah satu kabupaten tercepat dalam pengesahan APBD tahun 2023. Ketua DPRD Musi Banyu-Asin Sugondo juga menyampaikan telah membentuk 4 panitia khusus atau pansus untuk melakukan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ pejabat Bupati Musi Banyu-Asin tahun anggaran 2022. Dalam beberapa rapat paripurna tentang LKPJ ini ya sudah memang sesuai aturan yang ada, harus disampaikan laporannya, dan untuk pembahasannya ya meneliti semua yang berkaitan yang ada, presentasi menurut saya, dan itu insya Allah ya, pansus akan melaksanakan. Pak, itu kan banyak tadi yang disampaikan oleh anggota soal keluhan yang masyarakat banyak jalan hancur, itu apa tanggapannya? Nah, kalau masalah jalan pembangunan jalan itu ya memang sangat lebarnya, luasnya wilayah kita, sehingga dibangun di sini, nanti sebentar di sana lagi rusak, nanti belum sampai ke sana di sini sudah rusak lagi. Harapannya Pak? Nah, kalau harapan saya ke depan kalau masalah pembangunan infrastruktur ini, kalau tidak ada fokus ya, ini fokus. Bahwa sekarang dalam satu anggaran itu bila perlu opini lain ikat pinggang, kita bangun jalan, mau anggarkan sekian atau setengah triliun, nah itu insya Allah mudah bisa teratasi. Tapi kalau tidak itu mungkin ya. Dari Musi Banyu-Asin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Lebaran Idul Fitri nanti sekanak Lambidaro 2 dapat dinikmati oleh masyarakat. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.
eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum, kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya. Tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan perkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MT dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 19 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum, kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya. Tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan perkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Usai membantu pembangunan dan rehab ratusan masjid di Kota Prabu Muli melalui APBD Kota Prabu Muli, Wali Kota Prabu Muli meminta pengurus masjid membantu warga tak mampu melalui dana masjid. Wali Kota Prabu Muli Ridho Yahya meminta kepada pengurus masjid yang ada di Kota Prabu Muli ikut membantu warga tak mampu melalui dana masjid. Mengingat pekerjaan pembangunan dan rehab masjid telah dibantu pemerintah kota. Hal tersebut diungkapkan saat menggelar sholat tarawih berjamaah bersama organisasi perangkat daerah OPD beserta masyarakat sekitar. Bukan untuk orang, bukan pengurus masjid, bukan untuk orang Islam miskin disebutkan masjid. Jadi saling panjang pemerintah bangun masjidnya, celengan masjidnya, bukan untuk kesejahteraan pengurus. Di samping sisa untuk bayar lampu dan lain sebagainya, ada celengan. Kalau ada orang Islam susah, ya berdayakan di situ. Siap. Misalnya cak masjid suka jadi bisa membangun 3 WC orang miskin, dibantu juga ada gerobak. Jadi ada sinergi antara pemerintah dan pengurus masjid. Nah, itu harapan kita seperti itu. Saat ini baru ada satu masjid yang ada di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabu Muli Timur, yang ikut serta pemerintah dengan membangun fasilitas 3 water closet atau WC kepada warga tak mampu yang tinggal di sekitar lingkungan masjid.
Kedepan ia berharap akan ada banyak lagi pengurus masjid yang ikut serta membantu pemerintah Kota Prabu Muli dalam mengentaskan kemiskinan dengan memberikan bantuan kepada warga tak mampu di sekitar lingkungan masjid dalam wilayah Kota Prabu Muli. Dari Prabu Muli, Beri Prima iNews melaporkan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Daeru melakukan sidak proyek pembangunan Sekanak Lambidaru tahap 2. Proyek yang digadang sebagai area pariwisata dan penanggulangan dampak banjir di Kota Palembang ini ditargetkan rampung pekan depan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Daeru melakukan sidak proyek pembangunan Sekanak Lambidaru tahap 2 yang berlokasi di Jalan Kapten Arif Ain nomor 39, Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang, tepat di samping kantor DPRD Sumatera Selatan. Dari atas aliran tepi anak sungai, Herman Daeru mendapati beberapa pembangunan proyek Sekanak Lambidaru tahap 2 yang belum rampung dikerjakan pada bagian underside pejalan kaki. Terpantau beberapa pekerja masih memasang lantai pada tepian proyek. Herman Daeru menyebutkan proyek Sekanak Lambidaru merupakan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Palembang. Selain sebagai sarana ruang terbuka hijau dan sarana pariwisata, normalisasi sungai yang bermuara dari aliran sungai ini merupakan upaya penanggulangan banjir di Kota Palembang. Sungai sebagai sarana kehidupan masyarakat pada zamannya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk terus melestarikan. Proyek pembangunan Sekanak Lambidaru tahap 2 ditarget rampung pekan depan sehingga sebelum Hari Raya Idul Fitri sudah dapat dimanfaatkan masyarakat. Dampak banjir di sekitar daerah aliran sungai ini sudah sangat berkurang. Terus kita akan kejar keindahannya. Udah lihat ini kan, dindingnya songket sesuai dengan perda kita. Ini juga bukan hanya sekedar kejar keindahan, tapi mengingatkan masyarakat bahwa nenek moyang kita ini memang dulu hidup di perairan yang harus kita jaga. Jadi dijaga ekosistemnya. Ya memang kita targetnya segera mempercepat pekerjaan ya supaya selesai sehingga pekerjaan ini bisa bermanfaat. Outcome-nya terpenuhi. Gitu. Ya kurang lebih 800-an sampai 1 kilo lah. Sekitar itu. Tahap finishing semua? Iya, tahap finishing semua. Iya. Targetkan kapan ini selesai? Mungkin minggu depan insya Allah selesai. Iya. Pemerintah Kota Palembang harus segera menyelesaikan dan menegosiasi ganti rugi lahan masyarakat sekitar 1 km agar pembangunan proyek Sekanak Lambidaru tahap selanjutnya dapat diselesaikan 100%. Dari Palembang, Muhammad Izzat Spalevi, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews.